Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di depan saya ini adalah tanaman terong ungu yang saya tanam menggunakan jirigen bekas dengan sistem gantung seperti ini. Dengan menggunakan jirigen bekas dan menggunakan tali nilon pun sudah kita bisa menanam tanaman dengan bagus seperti ini. Salah satunya bisa memanfaatkan barang bekas dan mempercantik kebun kita. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung saja simak videonya. Langkah awal yang harus kita siapkan terlebih dahulu yaitu jirigen bekas seperti ini. Kemudian tali untuk pengikatnya seperti ini, bisa kita dapatkan di toko-toko pertanian. Kemudian gunting, kemudian solder listrik untuk melubangi bagian bawahnya seperti ini. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita belah terlebih dahulu bagian bawah jirigen bekas seperti ini ya teman-teman. Setelah kita potong atau kita belah seperti ini membentuk persegi, berikutnya setelah langkah yang harus kita lakukan adalah kita lubangi pada bagian bawah seperti ini menggunakan solder listrik. Kenapa harus menggunakan solder listrik seperti ini? Karena dengan mudah melubangi jirigen bekas yang terbuat dari plastik seperti ini. Dengan menggunakan solder listrik seperti ini sudah memudahkan kita untuk melubangi dan menghemat waktu. Kita lubangi kecil-kecil seperti ini, fungsinya apa? Yaitu untuk tempat drainase air ya teman-teman. Seperti inilah contoh penampakannya yang sudah selesai saya lubangi jirigen bekasnya. Langkah yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita lubangi seperti ini. Fungsinya yaitu untuk pengikat tali untuk jirigen yang akan kita gantungkan di tempat-tempat yang sudah kita siapkan. Kita masukkan terlebih dahulu talinya seperti ini ya teman-teman. Ini tali nilon yang sangat kuat menahan beban media tanam yang akan kita taruh di jirigen. Kita taruhkan, kita masukkan terlebih dahulu tali nilon yang sudah kita siapkan lubang di jirigen. Kemudian kita ikat seperti ini ya teman-teman. Kita ikat yaitu tali paten seperti ini, tali mati atau simpul mati seperti ini teman-teman. Nah kita paskan, kemudian setelah selesai barulah kita cocokkan atau kita tarik seperti ini. Jika sudah terasa kuat baru kita siapkan atau kita ukur biar seimbang ya teman-teman. Nah teman-teman, jika sudah seimbang, tidak miring, pas rata-rata seperti ini, langkah yang harus kita lakukan, kita taruh di tempat yang sudah kita siapkan. Bisa kita taruh di pagar, bisa kita taruh di kayu yang sudah kita siapkan di rumah. Berikutnya yaitu yang harus kita lakukan adalah kita siapkan bibit terongnya. Ini bibit terongnya yang sudah tumbuh, batangnya sudah tinggi, daunnya sudah besar-besar seperti ini. Kita ambil semuanya dengan media tanamnya, jangan dikurangi ya teman-teman. Seperti inilah contohnya. Nah teman-teman, di sini saya menggunakan sistem terbalik. Jadi saya tanam menggunakan jirigen, saya taruh di bagian lubang yang kecil. Jadi dengan secara otomatis yaitu tanaman terong ini akan melengkung ke atas. Kita taruh secara perlahan demi perlahan seperti ini. Nah teman-teman, setelah selesai kita taruh dengan media tanamnya pada pembibitannya, berikutnya kita taruh media tanamnya supaya apa? Supaya untuk memperkuat pada bagian bawahnya. Nah teman-teman, untuk media tanamnya di sini saya menggunakan tanah biasa campuran dengan sekam padi dan juga sekam bakar ya teman-teman. Kita taruh media tanamnya seperti ini. Jika sudah sekiranya pas, barulah kita gantung di tempat yang sudah kita siapkan seperti ini ya teman-teman. Contohnya kita taruh di tempat yang sudah kita siapkan. Bisa kita taruh di pagar rumah, bisa kita taruh di tempat kayu yang kita siapkan. Nah teman-teman, seperti inilah contohnya. Kita taruh secara perlahan demi perlahan supaya tanaman terong ini tidak mudah stres. Dan inilah contohnya atau penampakannya yang sudah selesai. Berikutnya jangan lupa kita siram terlebih dahulu ya teman-teman. Dimana jika kita menanam sayuran apapun, langkah yang harus kita lakukan setelah kita beri media tanam adalah kita menyiraminya. Supaya apa?
supaya tanaman yang kita tanam agar tidak mudah stres dan bisa mudah beradaptasi pada media tanam yang baru. Nah teman-teman, inilah penampakannya yang sudah saya siram, airnya sudah ke bawah menyesuaikan pada arah gravitasi. Nah teman-teman, dan inilah pertumbuhan sekitaran hampir 14 hari. Tanaman terongnya ini sudah melengkung ke atas ya teman-teman. Nah jika sudah melengkung ke atas seperti ini, teman-teman jangan lupa untuk batang terongnya kita ikat kembali ke menggunakan tali nilon yang ada. Supaya apa? Supaya pertumbuhan batangnya melengkung benar-benar ke atas dan jadinya bagus. Nah teman-teman, inilah sudah muncul bakal-bakal buah atau bunga bakal buah ya teman-teman. Nah jika sudah muncul seperti ini, teman-teman jangan lupa pemberian nutrisi yang dibutuhkan pada tanaman terong ini. Jika hanya kita menanam saja menggunakan media tanam namun tidak diberi nutrisi, juga percuma ya teman-teman, maka pertumbuhan tanaman apapun akan kurang maksimal pertumbuhannya. Nah teman-teman, biasanya yang saya lakukan adalah pemberian nutrisi sekitaran seminggu 1 kali jika sudah tumbuh tanaman terong yang sudah besar. Nah teman-teman, jika kita sering menyiramnya, maka media tanam itu akan semakin lama semakin menyusut. Maka yang harus kita lakukan adalah kita memberi tambahan media tanam seperti ini. Nah manfaatnya seperti ini supaya akar itu akan mudah menyebar kemana-mana, mudah menyebar untuk menyerap nutrisi yang ada. Setelah kita beri tambahan media tanam, yaitu langkah yang harus kita lakukan adalah kita sirami kembali seperti ini teman-teman. Nah setelah selesai, kita cukup hanya mengontrol saja, yaitu kontrol nutrisinya, kontrol pada hama-hama yang menyerang pada tanaman terong ini. Biasanya jika diserang hama-hama penyerang tanaman apapun, kita cukup menggunakan pupuk yang ada. Bisa kita mendapatkan pupuk di toko-toko pertanian atau juga bisa pupuk organik. Nah teman-teman, supaya pertumbuhan bakal buah itu maksimal, yang harus kita lakukan adalah kita melakukan pemangkasan daun-daun atau batang yang kurang berfungsi. Inilah contohnya nutrisi yang saya berikan pada tanaman terong, yaitu menggunakan nutrisi mutiara 16-16. Kita cukup taruh saja atau kita taburkan di bagian atas seperti ini. Nah setelah kita taruh nutrisinya, kita taburkan pada media tanam. Langkah yang harus kita lakukan adalah kita sirami. Nah manfaatnya untuk menyirami ini supaya nutrisi itu mudah larut. Jadi dengan secara otomatis akar itu dengan mudahnya menyerap nutrisi yang sudah terkena air dengan mudahnya. Dan teman-teman, inilah pertumbuhan sudah muncul buah terong ungunya seperti ini. Sangat mudah sekali ya teman-teman, dengan menggunakan jirigen bekas dengan sistem seperti ini sudah kita menghasilkan tanaman sebagus ini. Oke teman-teman, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.